Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Negeri Semarang jurusan Akuntansi kelas AK 3E kelompok 1 akan mempresentasikan terkait sistem penjualan pada sistem informasi akuntansi. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Azara Sukma Sandria, kemudian Enova Amalia Husna, Khalifah Puji Pramesti, Nilma Amala Habibatillah, dan Selva Dian Pratiwi. Pada sistem penjualan, kita akan membahas yang pertama ada prosedur penjualan kredit, yang kedua prosedur penerimaan kas dan penjualan tunai, dan yang ketiga prosedur penerimaan kas dan pelunasan piutang. Nah, yang pertama ada prosedur penjualan kredit. Jadi, prosedur penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang atau jasa dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Nah, untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama kepada seseorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap dapat atau tidaknya pembeli tersebut diberi kredit. Nah, umumnya perusahaan manufaktur melakukan penjualan produk dengan sistem penjualan kredit ini. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Menurut Mulyadi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit ini adalah yang pertama ada surat order pengiriman dan tembusannya. Nah, surat pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan kepada pelanggan. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat pengiriman yang memberikan otoritas kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera di atas dokumen tersebut. Nah, untuk tembusannya sendiri itu ada tembusan kredit, surat pengakuan, surat muat, slip pembungkus, tembusan gudang, arsip pengendalian pengiriman, dan arsip indeks. Dan yang kedua ada faktur penjualan. Faktur penjualan ini adalah dokumen ini merupakan lembar pertama yang dikirim oleh fungsi penagihan kepada pelanggan. Jumlah lembar faktur penjualan yang dikirim kepada pelanggan tergantung dari peminatan pelanggan. Nah, untuk tembusannya ada tembusan piutang, tembusan analisis, dan tembusan wina niaga. Dan yang ketiga ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total produk-produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Dan yang keempat ada bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi ini ada 5. Jadi menurut Mulyadi ini menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, yang kedua ada kartu piutang. Kartu piutang merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya.
Dan yang ketiga ada kartu persediaan. Kartu persediaan merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Dan yang keempat ada kartu gudang. Kartu gudang, catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Dan yang kelima atau yang terakhir ada jurnal umum. Jadi jurnal umum ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Menurut Mulyadi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi. Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, seperti spesifikasi barang dan rute pengiriman, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana barang akan dikirim, dan mengisi surat order pengiriman. Dan yang kedua ada fungsi kredit. Fungsi kredit ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Yang keempat, ada fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan dan menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. Dan yang kelima, ada fungsi penagihan. Fungsi penagihan ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan serta menyediakan kopi faktur bagi kepentingan pencatatan penjualan oleh fungsi akuntansi. Dan yang keenam, ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, serta membuat laporan penjualannya. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern dalam prosedur penjualan kredit, di mana ada beberapa aktivitas. Yang pertama ada aktivitas otorisasi transaksi, di mana pengendalian intern dilakukan dengan manajer penjualan mengotorisasi pelanggan lama dan memiliki kredit rating bagus, dan manajer kredit menyetujui permohonan kredit oleh pelanggan baru dan pelanggan lama yang bermasalah. Yang kedua ada aktivitas pengamanan terhadap aset dan catatan, di mana sistem pengendalian internnya dibagi menjadi 3, yaitu order hanya dipenuhi setelah dibuatnya order penjualan. Yang kedua, kualitas barang dihitung secara independen. Dan yang ketiga, barang hanya dikirimkan ke pelanggan setelah diterimanya order penjualan dari bagian penerimaan pesanan. Dan yang ketiga ada aktivitas pemisahan tugas, di mana sistem pengendalian internnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian penerimaan kas dan bagian kredit, dan yang kedua bagian gudang dan bagian pengiriman, dan yang terakhir ada bagian piutang dan bagian buku besar. Yang terakhir ada aktivitas dokumen dan catatan yang memadai, di mana ada 3 dokumen. Yang pertama faktur penjualan, dibuat berdasarkan order pembeli, bernomor urut tercetak, kredit telah disetujui, dicocokkan dengan daftar harga, dan yang terakhir diverifikasi sebelum dikirim ke pelanggan. Dan yang kedua piutang dagang, transaksi diposting setiap hari, total kontrol dibuat setiap hari, laporan bulanan dikirim setiap bulan, daftar umur piutang dibuat setiap bulan. Dan yang terakhir ada buku besar. Digunakan voucher jurnal
Dan yang kedua ada total kontrol dibandingkan setiap hari. Dan yang terakhir, jurnal transaksi dibuat setiap hari. Itu merupakan sistem pengendalian intern dalam prosedur penjualan kredit. Selanjutnya ada flowchart penjualan kredit. Flowchart penjualan kredit ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada bagian penjualan, yang kedua ada bagian kredit, yang ketiga ada bagian gudang, yang keempat ada bagian pengiriman, dan yang kelima ada bagian penagihan, dan yang terakhir ada bagian piutang. Untuk bagian penjualan, mula-mula menerima order pembeli lalu membuat order penjualan. Membuat surat order penjualan sebanyak 6 rangkap. Untuk rangkap yang pertama dan order pelanggan diserahkan ke bagian penagihan untuk diarsipkan sementara. Lalu di rangkap kedua diserahkan ke bagian pengiriman. Dan rangkap yang ketiga dan rangkap yang keempat dimintakan persetujuan ke bagian kredit. Rangkap kelima dikirimkan ke pelanggan. Dan untuk rangkap yang keenam diarsipkan menurut nomor. Dan yang selanjutnya ada bagian kredit. Bagian kredit ini surat order penjualan rangkap 3 dan rangkap 4 yang sudah diterima dari bagian penjualan. Selanjutnya dilakukan otorisasi kredit dan menghasilkan order penjualan yang sudah disetujui dan meneruskannya ke bagian gudang. Dan yang selanjutnya ada bagian gudang, surat order penjualan, rangkap ketiga dan rangkap keempat yang telah diotorisasi. Bagian gudang mempersiapkan barang yang akan dikirimnya. Selanjutnya, bagian ini membuat surat order penjualan, rangkap ketiga bersama dengan barangnya diserahkan ke bagian pengiriman. Nah, rangkap yang keempat akan diarsipkan menurut nomornya. Nah, bagian pengiriman selanjutnya di bagian pengiriman. Bagian pengiriman ini setelah menerima surat order penjualan yang telah diotorisasi dan barang dari bagian gudang. Bagian ini mengeluarkan surat order penjualan rangkap kedua dari arsipnya. Kedua dokumen tersebut, bagian ini membuat nota pengiriman sebanyak 3 rangkap. Nah, rangkap yang pertama bersama-sama dengan surat order penjualan yang telah diotorisasi diserahkan ke bagian penagihan. Nah, untuk rangkap yang ketiga bersama-sama dengan barangnya dikirimkan kepada pelanggan. Nah, untuk rangkap yang kedua mengirimkan barang lalu membuat nota pengiriman dan order penjualan diarsipkan menurut tanggalnya. Nah, selanjutnya di bagian penagihan. Bagian penagihan ini setelah menerima surat order penjualan tadi yang telah diotorisasi dan nota pengiriman rangkap pertama dari bagian pengiriman, bagian ini mengeluarkan surat order penjualan rangkap 1 dan surat pesanan pembelian pelanggan dari arsipnya. Selanjutnya ada keempat dokumen ini, bagian penagihan membuat faktur penjualan sebanyak 3 rangkap. Untuk rangkap yang pertama dikirimkan kepada pelanggan. Rangkap kedua diserahkan ke bagian piutang dan rangkap yang ketiga akan diarsipkan menurut nomor bersama-sama dengan surat order penjualan. Rangkap ketiga yang telah diotorisasi nota pengiriman rangkap ke-1, surat pesanan pembelian pelanggan dan surat order penjualan rangkap ke-1. Setelah sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk mencatat ke jurnal penjualan. Selanjutnya yang terakhir ada bagian piutang.
Bagian piutang ini setelah menerima faktur penjualan rangkap ke-1 dari bagian penagihan, bagian piutang ini akan memeriksa nomor seri faktur. Selanjutnya bagian ini akan memposting transaksi tersebut ke rekening pelanggan yang bersangkutan dan akan mengarsipkannya penjualan tersebut menurut tanggalnya. Selanjutnya, prosedur penerimaan kas dan penjualan tunai. Menurut Mulyadi 2001, sistem penjualan tunai adalah sistem yang melibatkan sumber daya dalam suatu organisasi, prosedur, data, serta sarana pendukung untuk mengoperasikan sistem penjualan, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem penjualan tunai merupakan sistem yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Menurut Mulyadi 2001, dokumen terkait sistem penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Dan yang kedua, pita kas register. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam penjualan. Yang ketiga, bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD atau cash on delivery yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang keempat, faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerima barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. Yang kelima, bukti setoran bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali dari pihak bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Lalu, bukti setoran bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Yang keenam, rekap harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Selanjutnya, catatan yang digunakan. Mulyadi 2001 menyebutkan, laporan dan catatan yang dibutuhkan dalam penjualan tunai adalah sebagai berikut. Sama halnya seperti catatan yang dibutuhkan dalam penjualan kredit, hanya saja yang membedakan pada jurnal penerimaan kas, yaitu digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Selanjutnya, fungsi yang terkait. Berikut ini merupakan fungsi yang terkait dengan penjualan tunai menurut Mulyadi. Yang pertama, fungsi penjualan dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, bertanggung jawab untuk menerima order dari pembelian, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli guna kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas dalam transaksi ini penerimaan kas dari penjualan tunai, bertanggung jawab sebagai penerimaan kas dari pembeli. Dan yang ketiga, fungsi gudang dalam transaksi penerimaan kas bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut kepada fungsi penerimaan. Yang keempat, fungsi pengiriman dalam transaksi penerimaan kas bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas serta pembuatan laporan penjualan. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas
serta membuat laporan penjualan saat transaksi penjualan telah dilaksanakan. Fungsi ini berada di bagian jurnal. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian intern untuk penjualan tunai. Yang pertama ada aktivitas otorisasi transaksi pengamanan aktiva atau KAS, di mana hal yang perlu dilakukan adalah memberi tanda otorisasi pada harga jual, lalu menyetorkan kas ke bank setiap hari, dan juga mengamankan belangko bukti store bank. Aktivitas yang kedua yaitu pemisahan tugas, yang dimana memisahkan fungsi pelayanan penjualan dan kasir dengan fungsi kasir dan buku besar. Aktivitas yang ketiga yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Yang pertama ada nota penjualan. Yang perlu dilakukan adalah dibuat sebelum meminta konsumen untuk membayar. Setelah itu, nota penjualan bernomor urut tercetak dan penjumlahan data dilakukan setiap shift. Dokumen yang kedua yaitu penjualan. Yang perlu dilakukan adalah menjumlahkan data dilakukan setiap hari. Dokumen dan catatan yang ketiga yaitu buku besar. Hal yang perlu dilakukan adalah menggunakan jurnal voucher standar, total kontrol dibandingkan setiap hari, jurnal transaksi juga dibuat setiap hari. Selanjutnya ada flowchart penjualan tunai. Jadi penjualan tunai ini terdiri dari 5 bagian, yaitu bagian order penjualan, bagian gudang, bagian kasir, bagian pengiriman, dan bagian accounting. Yang pertama, di bagian order penjualan, mula-mula menerima pesanan dari pembeli, kemudian membuat faktur penjualan tunai sebanyak 3 rangkap. Yang kemudian, rangkap 1 diberikan kepada bagian gudang, rangkap 2 ke bagian kasir, dan rangkap 3 diarsip sesuai nomor. Yang kedua, yaitu bagian gudang. Bagian gudang menerima faktur penjualan tunai dari bagian order penjualan. Bagian gudang memeriksa ketersediaan barang berdasarkan kartu gudang. Selanjutnya, bagian gudang menyerahkan barang dan faktur penjualan tunai ke bagian pengiriman. Selanjutnya, di bagian kasir menerima faktur penjualan tunai dari bagian order penjualan dan menerima uang dari pembeli. Lalu, bagian kasir meregister kas dan menghasilkan pita register kas. Selanjutnya, pita register kas dan faktur penjualan tunai diserahkan ke bagian pengiriman. Selanjutnya, di bagian pengiriman menerima faktur penjualan dari bagian gudang dan bagian kasir, serta pita register kas. Lalu, membandingkan faktur penjualan tunai 1 dan 2. Selanjutnya, bagian pengiriman menyerahkan barang ke pembeli beserta faktur penjualan tunai rangkap 2. Selanjutnya, faktur penjualan tunai rangkap 1 dan pita register kas diserahkan ke bagian accounting. Yang terakhir yaitu bagian accounting membuat jurnal penjualan berdasarkan faktur penjualan tunai dan pita register kas. Setelah itu, bagian accounting membuat jurnal penjualan dihasilkan rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial. Kemudian dibuat jurnal umum dan diarsip berdasarkan nomor. Selanjutnya ada prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang. Perusahaan biasanya melakukan penjualan secara kredit. Dengan demikian, penerimaan kas dari piutang yang berasal dari pelunasan piutang oleh pembeli merupakan salah satu sumber penerimaan kas dari suatu perusahaan. Sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang merupakan serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan penyerahan kas dari penyerahan barang dan jasa yang dijual secara kredit kepada pelanggan. Selanjutnya ada dokumen yang perlu digunakan dalam penerimaan kas dari pelunasan piutang. Menurut Mulyadi 2001-488 ada 4. Yang pertama, surat pemberitahuan. Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud pembayaran yang dilakukan. Surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar oleh debitur yang disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagih perusahaan atau kantor pos. Yang kedua, ada daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Dan yang ketiga ada bukti setor bank.
di mana dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat menjadi 3 lembar dan disertakan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas piutang ke bank. Dan yang terakhir ada kwitansi yang merupakan dokumen bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran uang mereka. Selanjutnya, kita akan membahas terkait catatan akuntansi yang perlu digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama ada buku besar piutang. Catatan ini merupakan buku besar yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debitur. Dan yang kedua ada jurnal penerimaan kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat adanya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan piutang di para debitur. Berikut fungsi yang terkait prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang. Menurut pendapat Mulyadi, ada 5 fungsi yang terkait dalam penerimaan kas. Yang pertama, fungsi sekretariat. Fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Yang kedua, fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur melalui penagih perusahaan untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh. Yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Yang terakhir, fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan kas secara periodik. Selanjutnya, flowchart penerimaan kas dari pelunasan piutang. Ada 6 bagian. Bagian pertama, bagian penanganan surat masuk atau mailroom. Bagian kedua, kasir. Bagian ketiga, pemegang buku jurnal. Bagian keempat, piutang. Bagian kelima, buku besar. Dan bagian yang terakhir, audit. Untuk bagian yang pertama, bagian penanganan surat masuk atau mailroom. Mula-mula bagian ini menerima amplop surat pelunasan piutang, kemudian mengeluarkan cek dan bukti kas masuk dari amplop tersebut. Selanjutnya, bagian ini akan memeriksa secara visual, kemudian mengesahkan cek lalu menandatangani di balik lembar cek. Pada bagian ini membuat daftar penerimaan kas sebanyak 4 lembar. Lembar pertama bersama dengan cek dan bukti kas masuk diserahkan ke kasir. Lembar kedua diserahkan ke bagian buku jurnal. Lembar ketiga diserahkan ke bagian piutang. Lembar keempat diserahkan ke bagian audit. Lalu pada bagian kasir, setelah menerima daftar penerimaan kas, kasir mencatat penerimaan ini ke dalam jurnal penerimaan kas. Lalu kasir membuat bukti setor bank sebanyak 2 lembar dan menyetorkan kas tersebut ke bank. Lalu pada bagian pemegang buku jurnal, setelah menerima tembusan daftar penerimaan kas, bagian ini mencatat penerimaan kas ini ke dalam jurnal penerimaan kas. Secara periodik, kasir akan menyerahkan jurnal penerimaan kas ke bagian buku besar untuk diproses. Lalu pada bagian piutang, setelah menerima bukti kas masuk dari kasir, bagian ini membandingkan bukti kas masuk dengan daftar penerimaan kas yang sebelumnya diterima dari bagian penanganan surat masuk. Setelah cocok, lalu memposting pelunasan piutang tersebut ke rekening buku pembantu piutang yang bersangkutan, lalu mengarsipkan kedua dokumen bukti kas masuk dan daftar penerimaan kas tersebut urut berdasarkan tanggal. Lalu pada bagian buku besar, secara periodik bagian ini menerima jurnal penerimaan kas dari kasir
dan melakukan proses posting dari jurnal tersebut ke rekening-rekening buku besar yang bersangkutan. Lalu pada bagian terakhir, bagian audit, atas dasar tembusan daftar penerimaan kas yang diterima dari bagian penanganan surat masuk, bagian ini memeriksa nomor urut dokumen. Setiap akhir bulan, bagian ini akan menerima laporan bank bulanan beserta tembusan bukti store bank dari bank. Kemudian membandingkan daftar penerimaan kas dan bukti store bank, kemudian membuat rekonsiliasi bank, lalu mengarsipkan dokumen-dokumen tersebut secara terpisah. Oke, cukup sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.